gantinya. Kita harus yakin. Dan di situ tidak disebutkan digantinya itu di dunia atau di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih di dunia atau di akhirat digantinya? Wah, dua-duanya kata ibu-ibu juga. Kalau diganti di dunia semuanya, bisa tidak kebagian di akhirat. Kalau diganti di akhirat semuanya, di dunia juga kita butuh tidak? Butuh. Jadi ketika kita berderma, bersedekah, berinfak, termasuk ketika melaksanakan kurban, melaksanakan zakat ataupun haji mengeluarkan biaya tidak Bapak Ibu? Banyak. Nah, itu kata Allah, fahuwa yukhlifu, Allah yang akan menggantinya. Yang ketiga, orang tersebut yang sudah mampu berkurban kemudian tidak melaksanakan kurban harus menyadari, mendalami sabda Nabi riwayat Imam Muslim. Kata beliau, kata Nabi, mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah itu baik yang wajib ataupun yang sunnah tidak akan mengurangi harta. Percaya Bapak Ibu dengan janji Nabi? Harus percaya. Kalau Allah yang sudah menitipkan harta kepada kita, kalau Allah sendiri yang sudah berjanji ke kita bahwa apapun infak sedekah yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah, kemudian ditambah lagi Nabi bersabda. Nabi ini jujur tidak? Jujur. Pernah bohong tidak? Tidak. Kalau Bapak Ibu pernah bohong? Pernah. Nabi yang jujur, yang al-amin, terpercaya bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Kurang motivasi apa lagi? Kalau kita sudah punya kelapangan untuk kurban, kemudian jika kita tidak melaksanakan kurban, kita harus yakin dengan janji Allah, dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tafsir ayat yang kedua, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, diantaranya dengan mengerjakan apa? Syukurnya, sholat dan melaksanakan kurban. Dan juga yang penting di ayat kedua ini ada kalimat li rabbika, artinya kerjakan sholat dan kurban, dan juga ibadah yang lain adalah ikhlas karena mengharap ridha Allah. Karena memang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk syarat diterimanya amal adalah bila dikerjakan dengan ikhlas. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang terputus. Abtar itu terputus, tapi maksudnya terputus dari rahmat Allah atau terputus dari kebaikan dunia akhirat. Asbab atau sebab nuzul ayat yang ketiga ini diriwayatkan bahwa seorang kafir Quraisy yang namanya Al-As bin Wa'il. Bapak Ibu kenal tidak dengan Al-As bin Wa'il? Mau kenalan di mana Bapak Ibu ya? Al-As bin Wa'il ini ayahanda dari Amr bin As. Amr bin As orang Muslim bukan? Muslim awalnya bukan, kemudian masuk Islam, mendapat hidayah, bahkan kemudian menjadi gubernur Mesir ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ayahnya Amr bin As atau yang namanya Wa'il bin As tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Nah, matinya sangat mengerikan. Al-As bin Wa'il ini karena begitu sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin, dia diberikan balasan oleh Allah ketika mengadakan perjalanan ke Taif. Ternyata kemudian saat dia beristirahat, kakinya tertusuk duri. Duri kan kecil apa gede Bapak Ibu? Kalau durian nah, Al-As bin Wa'il tertusuk duri kakinya. Kemudian ternyata dari tusukan duri tersebut timbul infeksi, bahkan disebutkan akibat infeksi tersebut kakinya itu membengkak sampai segede leher unta. Bahkan kemudian sekujur tubuhnya ikut terkena infeksi
membusuk, dan akhirnya dia sampai mati dengan sebab itu dalam keadaan kafir. Nah, Al-As bin Wa'il waktu di Mekahnya, waktu Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, ya, karena memang Nabi itu, putra-putra beliau itu semuanya yang laki-laki wafat dalam keadaan kecil. Tidak ada putra Nabi Muhammad yang laki-laki sampai usia dewasa. Kalau yang perempuan ada tidak yang sampai dewasa? Ada. Fatimah sampai punya anak Hasan Hussein, juga Zainab dan lain sebagainya. Tapi kalau yang laki-laki semuanya wafat dalam keadaan masih kecil atau masih kanak-kanak. Nah, melihat fenomena tersebut, Al-As bin Wa'il kemudian mengatakan, melontarkan kata-kata yang ditujukan kepada Nabi bahwa Muhammad itu abtar, artinya sudah terputus nasabnya. Kemudian Allah menghibur Nabi sebagai bantahan terhadap omongan Al-As bin Wa'il dengan menurunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya justru orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah, dari kebaikan dunia akhirat. Walaupun hartanya banyak Al-As bin Wa'il, tapi kalau sudah mati dalam keadaan kafir, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Oh, sudah luar biasa nasibnya, mengerikan, menyengsarakan. Orang yang mati dalam keadaan kafir itu, satu ayat Al-Quran menyebutkan, ya, diantaranya orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan bisa masuk surga hingga jika ada seekor unta masuk ke lubang jarum. Wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Bapak Ibu, ada tidak unta yang bisa masuk lubang jarum? Mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Orang kafir boleh masuk surga kalau unta sudah bisa masuk lubang jarum. Jangankan untanya Bapak Ibu, kakinya saja masuk tidak? Tidak. Itu artinya sesuatu yang tidak mungkin. Nah, walaupun orang kafir itu ketika di dunia hartanya melimpah, jabatannya sangat tinggi, koleganya banyak dan seterusnya, kalau sampai mati dalam keadaan kafir, udah, di akhirat tidak akan dapat rahmat Allah, dan makanya dialah orang yang terputus. Riwayat lain menyebutkan yang melontarkan kata-kata tersebut bahwa Nabi adalah orang yang terputus adalah seorang kafir lainnya yang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini juga sampai mati dalam keadaan kafir. Dia singkatnya termasuk tawanan perang Badar. Kemudian dia pula termasuk orang yang dieksekusi mati ketika setelah selesai perang Badar, dibunuh oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang terputus dari rahmat Allah adalah orang yang membenci Nabi Muhammad, yang tidak suka kepada ajaran Nabi Muhammad, yang tidak suka kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang melecehkan Nabi Muhammad, yang merendahkan Nabi Muhammad. Hari ini di zaman kita ada tidak orang yang merendahkan Nabi Muhammad? Banyak. Padahal Nabi Muhammad itu Bapak Ibu rahimakumullah orang yang luar biasa, punya seambrek keistimewaan. Di antaranya bisa disebutkan, beliau adalah orang yang masuk surganya pertama kali. Kalau Bapak Ibu nomor berapa? 2. Nomor 2. Ya, walaupun tidak diketahui nomor antriannya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita semuanya wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, bisa masuk surga. Jadi Nabi Muhammad itu masuk surganya nomor pertama. Jadi kita kok ada juga Bapak Ibu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum dijamin masuk surga. Pernah ada tidak? Ada, dan bukan orang muslim yang mengatakan. Jangankan masuk surga dijamin, bahkan masuk surganya itu nomor pertama. Berarti pasti masuk tidak? Ya pasti. Bahkan tidak akan yang diizinkan masuk surga siapapun sebelum Nabi Muhammad masuk. Keistimewaan Nabi yang kedua, dipuji langsung oleh Allah di dalam Al-Quran banyak. Contohnya wa innaka la'ala khuluqin adzim,
dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini yang memuji Allah Bapak Ibu, bukan sesama manusia. Kalau yang memuji Allah pasti benar tidak? Pasti benar. Kalau yang memuji manusia pasti benar tidak? Belum pasti. Bisa benar, bisa salah. Mungkin memuji karena supaya dapat proyek, mungkin memujinya karena supaya begini begitu. Tapi kalau Allah yang memuji pasti benar. Kemudian pujian Allah yang lain misalkan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mengajak, membimbing, memberi arahan kepada manusia kepada jalan yang lurus. Itu contoh pujian Allah. Nah, orang yang sudah dijamin masuk surga, masuk surganya pertama kali, kemudian dipuji oleh Allah langsung, kemudian bahkan disebutkan dosa Nabi Muhammad juga sudah dijamin diampuni oleh Allah. Kira-kira masih kurang apa lagi Bapak Ibu Nabi Muhammad keistimewaan? Nah, orang yang seperti itu kok ada orang yang menghina, melecehkan beliau, merendahkan beliau, maka orang yang merendahkan, melecehkan, menghina beliau justru dialah yang terputus dari rahmat Allah. Makanya kita jangan sampai merendahkan Nabi Muhammad. Kita harus cinta kepada Nabi. Cinta tidak Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad? Pengen ketemu Nabi Muhammad di surga tidak? Sudah pernah berdoa supaya pengen ketemu Nabi Muhammad di surga? Berdoa. Di antaranya Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, berilah kepada kami kenikmatan yang tidak berakhir. Kenikmatan yang tidak berakhir itu di mana Bapak Ibu? Di surga. Kalau di dunia berakhir tidak? Pasti berakhir ketika seorang wafat, udah berakhir. Kemudian imanan la yartaddu. Yang berikutnya apa tadi? Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu iman yang tidak berbalik murtad. Ini juga sangat penting. Karena banyak orang yang awalnya iman kemudian ternyata sebelum ajal menjemput dia malah murtad. Ada yang jadi pendeta, ada yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang tidak pernah berakhir adalah di surga. Kemudian yang ketiga, ya Allah berilah kami anugerah kenikmatan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Kalau tidak hafal dengan doa bahasa Arabnya boleh dengan bahasa yang lain, asal di luar sholat mah tidak masalah. Tapi kalau di dalam sholat mau dibaca ya harus dengan bahasa Arab. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari tafsir Al-Quran ini. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah dikasih nikmat yang banyak luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wujud syukurnya di antaranya kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan melaksanakan apa? Ibadah kurban. Mudah-mudahan ibadah kurban yang Bapak Ibu laksanakan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga ayat ketiganya menjelaskan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad dialah yang terputus. Kalau seseorang tidak punya keturunan misalkan, asal dia seorang yang beriman sampai mati dalam keadaan beriman, maka dia adalah orang yang beruntung insyaallah. Walaupun tidak punya keturunan laki-laki seperti Nabi Muhammad, yang penting iman dijaga, dipelihara, dirawat sampai akhir hayat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keimanan yang tidak berbalik murtad, kenikmatan yang tidak ada akhirnya, dan juga bisa bertemu bersahabat dengan Nabi kami tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustaz Mulis yang telah memberikan pencerahan gitu ya, mengenai surat Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan